Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Allah di tengah-tengah kita, kembali lagi bersama kami di Kapel Jana Suci Demetrius dari Tesalonika, Mojokerto. Saat ini kami yang diwakili oleh Presbitera Esther Imelda akan melakukan pembuatan prospora, yang dimana bahan-bahannya adalah, yang pertama ada bahan utamanya adalah ada tepung kurang lebih 1 kilo, ya kurang lebih 1 kilo. Yang kedua itu adalah eh, permifan atau ragi, biasanya ukuran 1 kilo untuk satu bungkus, ya 1 kilo untuk satu bungkus. Yang ketiga adalah air, dan juga air putih satu gelas seperti ini. Nanti akan dilihat satu gelasnya seperti apa. Yang keempat adalah sedikit garam. Garamnya ini kurang lebih sekitar setengah sendok, ya setengah sendok makan atau setengah sendok teh. Biar sebenarnya penggunaan garam ini adalah opsional seperti itu. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa bahwa pada dasarnya nantinya yang digunakan dalam yang hasil dari prospora ini adalah mengembang. Selain itu ada juga opsional yang lain, bisa menggunakan gula putih. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus menggunakan gula putih? Gula putih kurang lebih ukurannya 1 sendok makan. Nah, penggunaan gula putih ini sebenarnya sangatlah opsional. Apakah ini menyalahi aturan? Tidak juga, karena ini bagaimana kita dalam mengadopsi budaya lokal seperti itu. Dan yang kembali lagi yang jelas adalah prinsip teologi dari roti prospora ini yang akan dibuat adalah bagaimana mengembang, yang merupakan tanda dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Dan sebelum melakukan eh, pengedukan nanti, di sini juga ada Alkitab di mana nanti kita akan membaca Mazmur 51. Baik, ini sudah dipersiapkan pelan-pelan. Tadi satu bungkus permifan, 1 sendok gula, dan setengah sendok garam. Dan sekarang Presbitera Esther mulai mengaduk-ngaduk. Untuk pemimpin biduan, Tanda salib. untuk pemimpin biduan, Mazmur Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan rohmu yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku.
maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberikan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, yang tidak kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepadaku, Sion, menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan dan di atas mezbamu. Baik, demikian telah dibacakan Mazmur 51. Mazmur 51 ini wajib dibaca ketika kita akan membuat prospora, seperti itu. Dan tadi sudah dilihat ada penambahan air ya. Penambahan air tadi dari yang itu jadi 3 gelas. 3 gelasnya 3 gelas air, gelas ini nih. Gelas biasanya gelas buat kopi. Nah, seperti ini. 3 gelas ini biasanya. Kurang lebih sekitar 600 mili kalau 3 gelas itu. Jadi satu gelas ini kurang lebih 200 mili. Nah, sekarang sedang diaduk-aduk oleh Presbitera Esther Imelda. Diaduk-aduk sampai kalis. Kalau di Alkitab sendiri dikatakan bahwa apakah Yesus menggunakan roti beragi atau yang tidak beragi, jelas ketika roti dalam perjamuan kudus, Yesus mengatakan roti dari dalam bahasa Yunani aslinya, roti adalah artos, di mana artos ini merupakan roti yang menggunakan ragi. Dan juga ketika di Alkitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa keimaman Yesus adalah keimaman dari Melkisedek. Kita kembali lagi ke Perjanjian Lama, di mana Melkisedek itu sendiri pun juga membawa roti dan anggur ketika bertemu dengan Abraham. Nah, di roti di dalam bahasa Ibraninya di situ adalah lechem. Nah, lechem itu sendiri pun adalah merupakan roti yang menggunakan ragi. Jadi kembali lagi kalau kita melihat dari tradisi gereja pun dan dilihat dari tata bahasa pun sudah jelas Yesus menggunakan roti yang beragi seperti itu. Baik, adonan roti ini sedang diaduk-aduk oleh Presbitera Esther dan diaduk-aduk sampai kalis. Diaduknya kurang lebih sekitar 20 menit. Biasanya orang mau nanya kan, ini berapa lama sih diaduk? Kurang lebih untuk 1 kilo tepung. Tadi tepungnya adalah menggunakan tepung cakra ya biasanya, atau kalau tidak ada mentok tepung segitiga biru. Itu biasa. Kunci biru. Dan juga kunci biru. Nah, itu 1 kilo dengan 1 bungkus permifan dan 3 gelas yang ini. Nah, ini permifannya itu diaduk-aduk kurang lebih sekitar 20 menit. Biasanya 20 menit itu sudah cukup kalis kalau bahasa orang yang suka ngaduk-ngaduk roti seperti itu. Baik, sambil menunggu nanti kita akan lihat hasilnya setelah 20 menit. Nah, baik, lagi dicampur adonannya. Jangan lupa tadi juga dibanting-banting. Fungsinya dibanting-banting agar udaranya bisa hilang. Jadi nanti rotinya bisa mengembang lebih baik dan tidak pecah. Seperti itu. Ini sudah berjalan kurang lebih dari 5 menit ketika adonan tadi diaduk. Nah, sudah kelihatan, sudah kalis. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi menambahkan tepung untuk pengadukan sampai 20 menit. Kira-kira kalau misalnya ada yang nanya apakah 20 menit itu aturan yang sudah pasti, biasanya
kurang lebihnya seperti itu, tapi nanti akan bisa diukur sendiri sejauh apa, apakah memang sudah cukup atau tidak. Tapi dengan dilihat dari pengalamannya Presbitera Imelda, biasanya 20 menit itu sudah mencukupi dan sudah mulai kelihatan kalis. Nah, lihat. Nah, pelan-pelan sambil dibanting-banting. Kalau misalnya takut barang wadahnya pecah, lebih baik menggunakan wadah ini ya, wadah yang berbahan dasar logam seperti itu. Dan kalau misalnya nggak biasa di wadah, bisa juga di meja seperti itu. Ya, jangan lupa sambil ditekan-tekan. Biasanya nanti akan kalis lama-lama dengan sendirinya. Kalau yang punya alat nggak perlu dibanting-banting, giling. Nah, tadi Kan manual. kalau dari penjelasan Presbitera Esther, kalau yang punya alat biasanya yang panjang itu kayak tongkat itu, rolling cake itu biasanya bisa ditekan-tekan. Itu bisa mengurangi tenaga juga biar tidak terlalu capek. Tapi kalau misalnya memang kuat, nggak apa-apa dipakai cara manual. Biasanya kalau Presbitera Esther ini mengatakan ini adalah cara yang manual. Dan seperti kita ketahui bahwa biasanya cara manual ini juga tidak untuk yang sudah berumur, kalau memang tidak kuat jangan dipaksakan. Ya, adonannya sudah mulai kalis, keras suaranya. Ya, sambil menunggu nanti sampai 20 menit. Nah, seperti kita lihat sekarang adonannya sudah semakin kalis. Kembali lagi ya, adonannya adalah 1 kilo tepung. Tepungnya bisa tepung cakra yang hijau atau yang kunci biru, atau paling mentok kalau tidak ada tepung segitiga biru. Itu yang paling mentok dengan ukuran 1 kilo. Terus permifannya 1 bungkus. Itu kalau tidak salah 1 bungkus itu ukuran 11 gram. Dan airnya kurang lebih sekitar 3 gelas tadi. 3 gelas itu adalah kurang lebih sekitar 3,5. Kurang lebih sekitar 600 sampai 700 mili. Kurang lebihnya segitu. Nanti bisa dilihat hasilnya. Dan masih diaduk-aduk. Nah, tuh, kalau yang bagus itu dia akan tetap ketarik tapi tidak akan lepas, tidak akan putus hasilnya. Nah, semakin kalis, semakin besar. Itu lihat semakin besar, pelan-pelan semakin besar, semakin besar. Nanti akan kita lanjut lagi. Ini aja. Baik, masih diaduk terus. Ini sudah berjalan lebih dari 10 menit. Dan juga yang harus diperhatikan adalah dalam pembuatan prospora, barang-barangnya seperti misalnya wadahnya, terus juga misalnya nanti tempat untuk sapu tangan kain atau serbetnya, dan juga ada beberapa sendok mungkin, itu dikhususkan tidak boleh dicampur dengan yang lain. Artinya khusus hanya untuk membuat prospora saja. Seperti itu. Biasanya kalau di tempat saya, di rumah saya sendiri, itu biasanya ada kain khusus sama wadahnya itu khusus untuk mengolah adonan untuk prospora, dan juga itu tidak boleh dicampur dengan benda-benda apapun juga. Jadi nanti setelah selesai digunakan, dibersihkan, dikeringkan, terus dibungkus, disimpan di tempat yang khusus lah. Intinya di tempat yang dimana hanya boleh dikeluarkan ketika hendak membuat
prospora seperti itu. Dan kita lihat semakin kalis ya, kembali lagi semakin kalis. Tidak lupa 1 kilogram tepungnya bisa cakra hijau, kunci biru, atau paling mentok segitiga biru berukuran 1 kilogram. Terus 1 bungkus permipan. Dan tadi ada tambahan dari Bunda Esther, permipannya lebih baik yang langsung 1 bungkusan aja, yang 1 bungkusan tadi yang sudah ada di contoh pertama. Kenapa? Jadi selama kurang lebih 30 tahun Bunda Esther membuat prospora, itu sudah menggunakan berbagai macam jenis tepung dan berbagai macam jenis permipan. Artinya permipan yang digunakan itu harus langsung sekali pakai. Jadi tidak boleh ada sisa. Ketika ada sisa, itu lebih baik mending beli yang baru aja. Karena kenapa? Itu sangat berpengaruh nanti dalam pengembangan rotinya itu sendiri. Itu yang telah dilakukan dan telah diuji coba oleh Bunda Esther ya selama 30 tahun ini dalam membuat roti prospora seperti itu. Nah, sudah semakin bulat lagi dan air yang digunakan kurang lebih 3 gelas setengah, antara 600 sampai 700 ml. Tapi nanti bisa dilihat pelan-pelan. Dan kalau misalnya ada yang nanya pakai air hangat tidak usah, bisa juga pakai air biasa, pakai air dingin biasa, atau air keran juga boleh, atau air galon juga tidak apa-apa. Nah, ini sudah semakin dibuletin. Nanti kurang lebih akan didiami selama 25 menit sampai 30. Biasanya antara kurang lebih segitu rata-rata. Jadi biar mengembangnya semakin bagus. Nah, ini dia sudah semakin kalis ya. Bisa kita lihat sendiri ukurannya langsung, dan tangannya Bunda Esther pun juga kita lihat tangannya. Nah, lihat tangannya sudah tidak banyak lagi bahan-bahan yang menempel seperti itu. Itu kalau warnanya kuning tadi lagi persiapan mau bikin pesmol buat perjamuan kasih setelah liturgi. Nah, ditutup dengan serbet. Nah, serbetnya khusus. Kembali lagi, serbetnya khusus dan wadahnya khusus. Ditunggu 25 sampai 30 menit. Baik, kita nantikan ya setelah kurang lebih 30 menit. Nggak apa-apa, ini begini nggak harus di. Baik, ini sekarang kita sudah menyiapkan loyangnya. Biasanya bisa loyang yang persegi atau loyang yang bundar. Ini alangkah lebih baiknya pakai loyang yang bundar sebenarnya, apalagi ini hasilnya yang udah ukuran 1 kilo nih, lihat ya. Lantai ini ukurannya 30 kali 30. Nah, tuh kan hampir, lihat dari ukuran lantai aja sudah bisa kelihatan. Nah, ini yang ukuran 1 kilo hasilnya seperti ini. Ini sudah kurang lebih 20 menit. 20 menit ini cetakannya bisa dilihat. Cetakan ini cetakannya terbalik ya. Ini tulisnya ICXC Nika. ICXC Nika itu artinya Yesus Kristus pemenang. Seperti itu. Nanti akan ada, bisa dilihat stem ya. Stem for Prospora. Itu ada kok di internet atau di googling, bisa dicek. Dan ini persiapannya. Dan sekarang anginnya dibuang dulu pelan-pelan. Kenapa anginnya dibuang? Fungsinya adalah agar nanti hasilnya bagus dan tidak pecah. Nah, ini masih agak-agak lengket, wajar. Biasanya nanti setelah ini akan ditambahin tepung. Nah, dilihat pelan-pelan dulu. Mulai ditambahin tepung. Nah, ditarik mulai dari bawah. Pelan-pelan aja. Gede ya.
yang hasilnya 1 kilo ini cukup puas. Nah, ini mulai dibundar-bundarkan dulu, dibikin bulat pelan-pelan. Kalau misalnya tangannya masih kerasa lengket, nah ini dipukul-pukul dulu. Fungsinya untuk apa, Bun? Dipukul-pukul, Bun? Angin, buang angin. Biar buang anginnya, biar kebuang, dipukul-pukul. Nah, bisa tangannya ditambahin tepung lagi. Dan tadi waktu saya katakan ada gula dan ada garam, bukan ada gula, ada semut ya. Ada gula, ada garam, gulanya 1 sendok, garamnya kurang lebih sekitar setengah sendok. Itu sebenarnya hasilnya membuat prosporanya lebih gurih. Jadi tidak manis ya, tetapi lebih gurih nanti hasilnya. Seperti itu. Nah, mulai dimasukkan pelan-pelan. Ya. Biasanya loyangnya ini loyang ukuran berapa, Bun? Diameternya ini 30 kayaknya ini ya. Nggak sampai. Di bawah 30. Loyangnya di bawah 30. Apa ya, Bun ya? 32 itu kecil ya. Coba kita ukur. Nah, ini 30 nih. Hampir 30. Sekitar ya 28. Antara 26 atau 20, diameter 26 atau 28. Ini umum kok besarnya nih. Enggak kecil. Nah, dibundar-bundarkan dulu menjadi bundar nantinya pelan-pelan. Kalau misalnya nanti ada yang bingung kok katanya 25 atau 30 tapi kok 20 udah ya sudah, jadi ya itu sebenarnya perkiraan. Tapi yang pada umumnya rata-rata antara 25 menit sampai 30. Nah, mulai atasnya dikasih tepung. Fungsinya atas dikasih tepung ini nanti ketika mau dicetak biar nantinya adonannya tidak nempel di cetakannya. Nah, seperti ini cetakannya. Ini cetakannya pesan ya. Dan juga Prospora ini adalah yang pertama, ini adalah persembahan dari, biasanya untuk jemaat di gereja ortodok ini ada 3 hal siapa saja yang membuat Prospora ini. Yang pertama adalah dari presbitera itu sendiri, yang kedua adalah persembahan dari umat, dan yang seringnya biasanya persembahan dari umat. Dan yang ketiga, kalau sudah mapan gerejanya biasanya ada pabriknya sendiri, gereja yang membuat atau biara. Nah, ini sekarang kita cetak pelan-pelan, terus ditekan ya, ditekan sampai dalam, pokoknya sampai dalam, sampai benar-benar penuh. Loyangnya sampai penuh. Ditarik pelan-pelan aja. Nah, tuh hasilnya seperti ini. Ya, nih. Sudah mau penuh nih ya loyangnya. Biar nggak pecah tujuannya. Terus biar nggak pecah, dilubangi pakai, biasanya bisa tusuk gigi atau tusuk sate. Berapa lubangnya? Tergantung. Ada yang 8 lubang, ada 8 tusukan, ada yang 12 atau ada yang 16. Apalagi tergantung ya. Ada yang di tengah. Nah, ini di tengah. Tuh. Biasanya nanti di dalam Prospora ini yang akan dijadikan perjamuan kudus yang dibagikan kepada umat adalah yang tengah-tengah. Nah, ini nih. Yang tengah-tengah ini. Nah, yang tengah-tengah ini. Ini yang akan dijadikan untuk perjamuan kudusnya yang dibagikan kepada khusus umat ortodok. Sisa dari tengah-tengah ini biasanya yang akan dibagikan kepada umat ortodok maupun non ortodok. Yang disebut adalah namanya antidoron, seperti itu. Kalau yang tengah-tengah ini, yang kotak sendiri ini, nah yang kotak sendiri ini
ini nanti dipotong yang disebut yang namanya amnos atau anak domba. Seperti itu. Baik, sekarang kita lihat. Tadi waktu lagi mempersiapkan, ini sudah ada oven ya. Jadi ketika kita mempersiapkan waktu dibulat-bulat atau dibikin lingkaran, sebenarnya kita sudah lagi mempersiapkan oven juga. Nah, ini ovennya. Tuh. Adonannya dimasukkan ke dalam oven. Kurang lebih berapa lama, Bun? setengah jam. Biasanya setengah jam ya, sudah jadi. Tergantung sih tepung bagusnya ini. Oh, tergantung tepungnya. Iya. Tapi biasanya bentuk warnanya pasti agak-agak coklat berarti ya, Bun ya. Terus diperhatikan apinya. Nah, ini yang paling penting, api. Api ini harus biru dan cukup kecil. Tidak boleh kuning apalagi merah. Harus kecil, ya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini hasilnya tuh. Ini lagi persiapan. Baik, nanti kita akan tunggu hasilnya setelah kurang lebih 30 menit. Baik, sekarang sudah setengah jam. Mari kita lihat hasilnya. Dan warnanya masih pucat. Biasanya warnanya agak kelihatan coklat kalau yang sudah bagus itu. Dan tadi ada yang miss disampaikan. Jadi ketika sudah masuk oven, diusahakan tidak dibuka sama sekali. Kalaupun dibuka itu cuma sekali dan sebentar tok. Sudah. Lihat Selebihnya banyak dilihat di sini nih. Nah, di sini udah mengembang atau warnanya sudah agak kecoklatan atau kuning kecoklatan. Jangan coklat banget karena kalau coklat banget itu akan keras nantinya bagian atas sama bagian bawahnya. Baik, kita tunggu lagi ya sampai agak kuning kecoklatan. Baik, ini sudah hampir 1 jam. Biasanya ciri-ciri yang sudah matang itu aromanya wangi. Nah, lihat nih ya. Oke. Tadi kan dikatakan kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit. Dan biasanya 30 menit itu memang kita bisa ngeliat kematangannya. Nanti biar lebih enak, biar lebih rasanya biar lebih padat juga, itu biasanya lebih dari 30 menit, bahkan bisa sampai 1 jam. Ini sudah ada kurang lebih 45 menit ya. Kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit lagi. Baik, ini sudah 1 jam 10 menit tepatnya ya. Berarti kurang lebih sekitar 70 menit. Kita lihat hasilnya. Dari gambarnya sudah kelihatan, sudah lihat ya, kuning-kuning kecoklatan. Mari kita buka. Presbitera Esther akan membuka dan hasilnya huhui. Mari kita lihat dengan seksama. Ups. Wow. Berat 1 kilo ini. Nah, lihat hasilnya. Sangat jelas sekali. IC exenica ya, tuh. Baik. Demikian kita sudah melihat hasilnya, hasil dari pembuatan Prospora yang dibuat oleh Presbitera Esther Ilmelda yang merupakan istri dari Romo Yohanes Bambang di Kapel Jana Suci Demetrius dari Tesalonika, kota Mojokerto. Sekarang tinggal ditutup. Fungsinya untuk apa? Bunda ditutup. biar nggak keras. Biar nggak keras. Jadi maksudnya biar lebih empuk ditutup. Ini ditutup berapa lama? Atau sampai pagi? Sampai besok mau masuk ke kapel. Nah, ditutup sampai besok mau masuk ke kapel. Sudah. Tinggal tunggu sampai nanti pagi.
Demikian pembuatan Prospora. Tuhan Yesus memberkati.